Sungguh telah datang pada kalian nur. Yang nur ini ya tafsirnya Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin. Dan kitab yang maha menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan datang dua hal untuk nuntun kita. Yang pertama nur, maksudnya Nabi Muhammad. Dan yang kedua kitab. Nah, ini dipakai sebagai dalil. Ya, itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Loh, kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nur kan memang istilahnya ya nur Muhammad. Yang kedua, ini ada hadis. Rawahunya Bukhari. Yang bunyinya kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam itu masih ada di antara ruh dan jasad. Berarti kan sebelumnya Nabi Adam. Dan ini ada di Bukhari. Silahkan nanti dicek, dianalisis. Yang ketiga ada hadis. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Yang artinya begini, saya langsung baca artinya ya. Kalau saya ngomong Arab terus kamu roaming nanti. Jadi ini hadis dari Jabir. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang awal sesuatu, apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabiyika, nurnya nabimu. Faja'ala dzalikan nur yaduru bil qudrah. Kemudian menjadikan nur itu beredar, berputar dengan kodratnya sesuai kehendaknya Allah. Dan saat itu belum ada waktu, belum ada lauhil mahfud, wala kolam, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya hadis ini. Ini juga kontroversi, ada yang membantah, ada yang membenarkan. Dari sisi sanad. Nah, silahkan yang ahli hadis membahas itu. Tapi yang jelas ada ternyata yang jadi pijakan naklinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang banyak, jadi kalian ambil nafas agak panjang malam hari ini. Saya khawatirnya menangkapnya setengah-setengah, jadi sekalian saya tuntaskan. Nah, selanjutnya satu ayat yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan Nur Muhammad ini, ya ini ayat Surat An-Nur ayat 35. Ini pernah saya bahas di sesi ngaji filsafat yang judulnya Filsafat Cahaya. Silahkan dicari. Saya tidak akan menjelaskan detail. Yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah dan seterusnya. Semoga yang istiqomah ngaji ingat ketika sesi filsafat cahaya itu. Ayat ini nanti jadi awal munculnya ide yang puncaknya ide tentang Nur Muhammad. Jadi kita awali dari sini nanti. Baik ya, tidak saya baca full. Ini sudah saya jelaskan satu sesi penuh 2 jam. Kalau saya bahas lagi berarti malam ini bahas itu lagi 2 jam selesai ngajinya. Nah, sekarang kita lanjut. Pokoknya malam hari ini agak serius ini.
Lanjut ya. Sekarang genealoginya kalau bahasanya Nietzsche ya. Kita lacak asal usulnya. Perkembangan historis seperti apa munculnya gagasan Nur Muhammad ini. Gagasan ini paling awal banyak disebut diawali dari tafsirnya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Syekh Muqatil bin Sulaiman ini dari Balkh. Kadang-kadang nulisnya Syekh Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Balkh itu ya Afghanistan. Beliau ini sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah bidang fikih, kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir. Ada yang bilang beliau ini generasi awal yang nulis tafsir. Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir. Coraknya memang agak isyari, agak mistik. Nah, hubungannya apa dengan Nur Muhammad? Syekh Muqatil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Jadi misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqatil ya itulah Nabi Muhammad. Cahaya dalam